Shalom semua. Apa kabar? Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan ya. Boleh katakan kiri kanan, Tuhan Yesus yang baik. Saya kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak juga. Ya, gitu. Bersukacita hari ini adalah hari di mana seluruh umat Kristen di dunia merayakan hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah hari Paskah. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ya, jadi ada peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng. Kita tahu kamar loteng itu, di mereka berkumpul, berdoa, dan menantikan Roh Kudus. Dan pada saat hari Pentakosta itulah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, hari ini kita merayakannya bukan dalam keadaan gini, meminta lagi Roh Kudus. Amin, ya. Coba bilang kiri kanan, jangan minta-minta lagi, gitu kan. Ya. Kita tidak sedang meminta, ya. Kita sedang tidak lagi mau dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah hadir dalam kehidupan kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, puji Tuhan. Dan kita akan bahas hari ini tentang another comforter, ya, penolong yang lain, ya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara, saya akan kasih sedikit ininya ya. Tadi sudah dibahas semua sebenarnya di selah tadi ya, lengkap semua. Jadi saya hanya menambahkan aja. Nah, kalau saudara baca di another comforter, saya akan bahas dalam Yohanes pasal ke-14. Nah, tapi sebelumnya saudara, di Yohanes 13 sampai Yohanes 17, kisah ini adalah kisah di mana Yesus dengan murid-muridnya berkumpul di sebuah kamar loteng tadi. Dan mereka memang kebiasaan mereka setiap malam mereka berkumpul di tempat itu, makan malam bersama. Makanya kita suka lihat ada foto Tuhan Yesus makan bersama gitu ya. Bukan foto, gambarnya saudara-saudara. kan begitu ya saudara. Mereka juga selfie waktu itu kan gitu, jadi foto-fotoan seperti kita hari-hari ini gitu. Nah, mereka makan bersama, dan pada saat ini saudara, di Yohanes pasal 13 sampai 17 ini, Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang sudah terjadi, sudah direncanakan Tuhan. Apa yang akan terjadi pada saat itu saudara-saudara. Jadi Yesus sedang menceritakan atau memberitahukan kepada murid-murid pada saat itu adalah sebuah rancangan yang besar yang sudah dirancangkan Bapa untuk umat manusia. Di saat di malam di mana besoknya dia akan masuk dalam penderitaan. Nah, kita akan lihat ya saudara. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang Roh Kudusnya. Ya kan? Tapi kalau kita mau bahas tentang Roh Kudus, kita harus tahu siapa Roh Kudus ini. Ada banyak orang berkata hari-hari ini bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan Tuhan yang kita perlukan, sebuah energi besar yang kita perlukan, sebuah kekuatan yang besar, sebuah kuasa yang besar untuk kita bisa berjalan dalam dunia ini. Bukankah demikian yang terjadi saat-saat ini? Tapi mari kita lihat sebenarnya apa yang diceritakan Tuhan di dalam mereka berkomunikasi, dalam mereka berdialog, saudara ya. Kita akan lihat dalam siapa sih sebenarnya Roh Kudus ini. Yohanes 14 ayat 8 dengan 17, ini agak panjang saudara. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawah di situ ya. Saya akan baca pelan-pelan. Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 berkata gini. Kata Filipus, Oke, ini agak pelan saudara. Oke, Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 berkata gini. Kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, sudah cukup bagi... sebentar saudara. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan bahwa aku dalam melakukan pekerjaannya, percayalah kepada bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang aku minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kalau saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawah itu, kira-kira saya mau tanya saudara, ada berapa pribadi yang sedang dibicarakan ini? Dari tiga, dari garis yang kata-kata yang saya garis bawahi. Ada tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang diceritakan Yesus selama beberapa jam itu saudara. Dia sedang menerangkan siapa Tuhan itu. Siapa yang kita sembah selama ini saudara. Kita sering berpikir, kita orang Indonesia suka mengatakan nih, kita punya satu Tuhan, ya kan? Satu Tuhan, satu Allah kita esa gitu kan, satu. Tapi firman berkata, ada tiga pribadi di dalam satu kesatuan yang sama hakikatnya, itu Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara percaya itu? Kalau saudara nggak percaya ini, kita nggak bisa. Gak bisa menyelesaikan ini. Kenapa? Karena inilah dasar kita. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Amin saudara. Kalau kita tahu, karena banyak hari-hari ini goncang kan, betul kan? Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang 9. Zaman kan ada 9 dewa gitu ya. Siapa? 9 naga ada di sini nih. Tuh. Tapi kita harus kembali ke firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri loh cerita ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu punya 3 pribadi. Tadi sudah diterangkan oleh Rodo tadi. Ada 3 pribadi yang patut dan layak kita sembah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir seperti saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah energi, kekuatan, kita akan cenderung memakainya untuk keinginan kita pribadi. Bukankah kita sering kali, ini saya cuma mengilas balikan saya, ini belum masuk dalam ceritanya ya saudara. Kita mau mutar otak kita dulu. Karena saya tahu kita datang dari berbagai gereja, datang dari
latar belakang yang berbeda-beda. Saya juga demikian dulu. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, gereja yang sedang berdoa selama 10 malam. Ini dilihat nih. Ya. Dan mereka meminta kepada Tuhan, ya kan? Mereka datang loh ke gereja. Mereka datang ke gereja, mereka berlutut sampai ke kolong kursi kadang-kadang, saudara. Meminta Roh Kudus. Kenapa? Karena yang mereka pikir adalah gini, saudara. Roh Kudus adalah sebuah kuasa yang besar yang bisa mengubah segala sesuatu. Sebuah kuasa, sebuah kekuatan, sebuah energi yang dahsyat, gitu kan, yang bisa mengubah sesuatu. Supaya apa? Supaya mereka bisa pakai itu untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Bukankah kita diajarkan bertahun-tahun ketika lihat ada mobil bagus, tumpang tangan. Dan mengalirlah kuasa Roh Kudus mengklaim itu sebagai milik kita. Karena dia pengen mobil itu, betul nggak saudara? Ketika dia melihat anak-anaknya nggak baik, mari sini, papa tumpang tangan. Ya, saudara tahu itu ya. Dan menginginkan bahwa anaknya berubah karena keinginan hatinya. Wah, ada yang lebih luar biasa lagi. Lebih rohani lagi. Supaya gereja pelayanan ini semakin besar. Dalam tanda kutip, banyak orangnya. Karena begitu banyak orangnya, banyak juga pendapatannya. Mereka berdoa 10 malam. Doa puasa, ya kan? Ibu-ibu yang apa saudara ya? Yang sudah tidak bersuami, janda-janda dikumpulin jadi tim pendoa. Berdoa sambil pakai tamborin. Di kamar lot, di menara sana saudara. Untuk meminta Roh Kudus bekerja. Saudara, Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus bukan hanya power, bukan hanya kekuatan yang dahsyat itu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang memiliki kuasa yang tak terbatas itu. Amin saudara. Itulah Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu sesuai dengan firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, kita nggak akan semena-mena kepada pribadi ini, saudara. Kita tidak berusaha mengontrol pribadi ini. Kenapa? Karena pribadi ini adalah yang mengontrol kita, menasehati kita, menuntun kita, membimbing kita kepada Kristus, kepada salib Kristus. Kalau tadi kuasa, kita ingin memakainya untuk semua kepentingan kita. Amin saudara. Tapi ini pribadi. Maaf, bukan kuasa loh. Sorry. Kita nggak bisa perintah-perintah ini. Kan gitu saudara, kita kan suka kali memerintah kan. Memerintah supaya kita di ini dan itu. Saya perintahkan Tuhan, malaikatmu menjaga. Siapa kita sih? Kita orang berdosa. Tadi Rodo sudah jelaskan, kita jatuh saudara. Kita bobrok. Kita penuh dengan dosa saudara. Bagaimana orang berdosa, bagaimana orang bobrok bisa memerintahkan sang pribadi yang agung itu. Dia yang membimbing kita. Amin. Bukan dengan tuntutan, tapi dia membimbing kita, mengajar kita, meluruskan segala hal, menasehati. Dan itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Jadi saudara-saudara, coba. Ini Pak Budi ini pasti tahu nih gambar ini kan. Coba saudara lihat itu, ada segitiga itu menggambarkan bagaimana Allah dalam kehidupan kita. Bapa itu bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Amin. Tapi Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah, Roh Kudus pun adalah Allah. Jadi ketiganya
Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin saudara. Tuhan kita sempurna. Tuhan kita itu penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan. Amin saudara. Sehingga dia tidak narsis, sebenarnya dia tidak butuh kemuliaan dari kita saudara. Seringkali kita bilang berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan cuma bilang, aku udah aman dengan soal itu semua. Dia sudah whole, sudah sempurna. Amin saudara. Kalau kita berbuat hal yang luar biasa, baik melayani Tuhan, tidak menambah kemuliaan Tuhan. Ketika saudara jadi penyanyi, jadi worshiper di sini, main musik di sini barangkali, jadi pelayan Tuhan, jadi pengkhotbah, itu tidak menambah kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah mulia. Amin. Begitu juga dengan itu. Waktu kita melayani Tuhan, berbuat baik, bersedekah, tidak menambah kasih sayangnya. Karena dia sudah full dengan kasih itu. Karena ketiganya saling memberi kasih satu dengan yang lain. Itulah Allah kita. Itulah Allah yang berkomunitas di dalam kehidupan kita. Makanya seringkali saudara-saudara, kalau saudara sadari ini, saya agak sedikit lari sedikit. Makanya ada keluarga. Makanya ada gereja. Kenapa? Karena gereja, keluarga ini sebuah gambaran Tuhan, Tritunggal Tuhan ada di tengah-tengah bumi ini. Di mana semua saling mengasihi, saling peduli satu dengan lain, saling mengisi setiap kekurangan yang ada, saling melengkapi satu dengan yang lain. Keluarga juga demikian, suami, istri, dan anak-anak. Bicara tentang komunitas, saudara. Tidak ada tuntutan di situ, tapi pendampingan setiap waktu. Makanya gereja, saudara, Undivided Church ini adalah gereja, sudah dikatakan tadi, gereja yang penuh dengan orang-orang yang berdosa. Dan ini capek, saudara-saudara. Saya mau terus terang bagi saudara kita, ini capek, saudara. Kenapa? Karena kita harus mendampingi satu dengan yang lain. Bukan karena kekuatan kami. Mungkin secara manusia kami lelah. Teman-teman yang ada leader akan lelah menghadapi segala macam persoalan hidup di dalam kehidupan berjemaat kita. Tapi itu bukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi kita memandang kepada Kristus Tuhan, kepada Allah Tritunggal kita yang sudah memampukan kehidupan kita. Haleluya saudara. Nah, ini yang ada di buku ini ya. Nanti kalau saudara mau ikut kelas U-Class atau APS, kita ada ini. Oke. Nah, Allah kita adalah Allah yang Trinitas, Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi dengan satu hakikat, yaitu Allah. Mereka setara dalam hakikatnya. Bapa bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sempurna. Saya sudah katakan tadi ya. Dalam kasih dan kemuliaan mereka saling memberi kasih dan saling menerima kemuliaan itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pencipta segala sesuatunya. Boleh katakan amin? Dari tidak ada menjadi ada. Dia ada sejak sesuatunya belum ada. Tadi sudah diceritakan oleh Rodo juga. Jadi bahan saya sudah habis tuh. Di Kejadian 1 ayat 26 dia katakan baiklah kita. Kata jamak. Tuhan tidak berinisiatif sendiri, tapi mereka bertiga. Berembuk ceritanya begitu ya. Berencana. Membuat suatu rancangan yang besar. Baiklah kita menjadikan manusia ini. Sebelumnya saudara dalam penciptaan juga. Dikatakan ada roh Allah yang melayang-layang di permukaan. Menyatakan ketritunggalan Tuhan ada di saat segala sesuatunya belum ada. Dan itulah Allah yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Amin, saudara. Bapa yang merancangkan keselamatan,
Anak yang melakukan, mengeksekusi rancangan keselamatan itu. Dan Roh Kudus yang memastikan kita semua tetap ada dalam rancangan keselamatan itu. Wah, betapa berbahagianya kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi masalah ada. Jangan senang dulu, saudara. Oke. Jadi baru kita masuk dalam ayat-ayat yang kita akan bahas hari ini ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jadi saudara sudah tahu Tuhan itu bagaimana, saudara, amin ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Dan mereka bekerja dengan peranannya masing-masing. Bapa sudah merancangkan keselamatan. Saya ulangi, saudara. Bapa merancangkan keselamatan. Anak mengeksekusinya dengan sempurna di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya, dengan darahnya yang mahal. Untuk keselamatan kita. Dan Roh Kudus memastikan itu semua berakhir dengan happy ending. Amin, saudara. Kita semua ada di dalam keselamatan itu. Mari kita membaca sekarang dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18. Ini yang akan kita bahas hari ini. Saudara tahu, kisah ini saudara, ketika cerita-cerita ini adalah ketika Yesus bercerita dengan murid-muridnya tentu saja ya. Dan murid-murid dan Yesus ini setelah hidup 3 tahun lebih, 3,5 tahun lebih mereka berjalan bersama. Ini murid-murid, 12 murid ini berjalan bersama dengan Yesus siang, pagi, sore, malam, setiap waktu berjalan bersama dengan Yesus. Tidur bareng, makan bareng ya. Berjalan bersama-sama kemana saja mereka bersama-sama 3,5 tahun dan setiap hari bersama-sama. Oke, saudara mesti tahu ini latar belakangnya. Sampai hal-hal gini, mujizat pun yang dilakukan oleh Yesus, mereka melihatnya dengan mata kepalanya mereka sendiri. Ada orang yang dibangkitkan dari kematian, ada orang yang disembuhkan dari kusta, mereka lihat, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mari kita baca. Kita akan membahasnya ini di dalam Kejadian 4, Yohanes 14 ayat 15 dengan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara perhatikan, di awal ayat ini, kalimat awalnya adalah gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ada perintah. Belum. Tenang aja, Bu. Ada perintah, ya. Perintahnya apa, saudara? Kalau saudara baca di dalam, ini baru Cat. Perintahnya di sini. Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14. Ini perintah. Jadi Tuhan kasih perintah ya, saudara perhatikan nih. Tuhan kasih perintah, ya kan? Saudara perintah. Nah, perintahnya ini. Yohanes 14 14 berkata gini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya kan? Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dan terus ada perintah tentang percaya. Percaya kepada apa? Percaya gini, percaya bahwa Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang sudah diceritakan berjam-jam ini, saudara. Yesus menceritakan tentang rancangan keselamatan ini. Percaya dong. Harusnya apa, saudara? Percaya, karena 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama. Mereka sudah lihat mujizatnya. Mereka sudah lihat kuasa dan segala macam. Kebaikan Tuhan mereka saksikan dan mereka rasakan. Ketika mereka nggak ada jawaban, Tuhan kasih jawaban. Yesus kasih jawaban. Harusnya mereka percaya. Harusnya kita percaya, saudara-saudara.
Tapi saya tahu ada berapa banyak orang di antara kita yang bertahun-tahun ini katanya Kristen tapi nggak percaya. Kita lihat kebaikan Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan. Kalau saya mau buka ruang kesaksian di tempat ini, ya ada Pak Roni sini, wah dia akan cerita tentang ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Padahal dia diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang terjadi, ini kejatuhan kita. Kita susah percaya kepada Tuhan. Sekarang saudara akan bilang ini, oh saya percaya kok. Iya, karena kita sudah melewati yang namanya salib Kristus. Tapi bayangkan ini, Thomas, Filipus, ya. Kita baca saudara-saudara. Mereka tidak percaya saudara. Mereka menanyakan sesuatu yang tidak pantas menurut saya ya untuk mereka bicarakan itu saudara. Nah masalahnya apa yang terjadi dalam murid-muridnya. Yohanes 14, ini tadi perintahnya ya. Oke. Soal percaya saudara. Apa yang harus dipercayai? Ini saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi mereka, ini saudara. Filipus berkata, kata Thomas saudara, yang pertama ya, kata Thomas. Tuhan, apa saudara? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal Yesus sudah bilang nih, sudah detail semua. Terus dia tanya, Tuhan, kami nggak tahu loh Tuhan mau kemana. Apa sih ini Tuhan? Kira-kira gitu kan? Kita menghadapi persoalan hidup, apa semua badai itu. Maksud Tuhan apa? Padahal tadi kita percaya Tuhan kita Tritunggal. Kita tahu itu semua. Tapi seringkali kita begini seperti Thomas, kemana? Buat apa ini semua? Gitu kan. Belum lagi kata Filipus coba. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bayangkan ini 3,5 tahun bersama, setiap hari bersama. Sama kayak Catherine sama Revano yang sudah berapa belas tahun menikah. Terus Catherine bilang, Rev, lu itu siapa sih? Mau lu itu apa? Sebel gak kita kayak gitu saudara? Kan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Coba kata Yesus apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kita tidak bisa percaya, saudara. Saudara tahu sekarang, karena ada fotonya, gambarnya, keren. Coba saudara bayangkan pada saat itu sebagai Filipus dan Thomas. Ini anak tukang kayu yang tiba-tiba jadi bisa sembuhkan. Terus kita percaya. Kemana ini siapa? Karena saudara tahu, murid-murid Tuhan Yesus itu mengiring Yesus, mengikuti Yesus dengan motivasi-motivasi yang berbeda, saudara. Ya, ada yang punya motivasi gini, supaya negara mereka merdeka, Petrus, ya, dan segala macam itu mereka ingin penjajahan atas Romawi itu dihapuskan dan menjadikan Yesus sebagai raja mereka di bumi ini, di Yerusalem ini. Ada juga sebagian Filipus dan teman-temannya, Lewi dan segala macam, menjadikan Yesus sebagai pembela mereka. Kenapa? Karena mereka bekerja kepada orang Romawi yang penjajah pada saat itu, padahal mereka orang Yahudi, menagih uang segala macam. Mereka mau jadi, Yesus ini menjadi pembela mereka. Dengan motivasi semua keinginan mereka. Jadi mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti kita, saudara-saudara. Keinginan-keinginan kita yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan yang benar, saudara. Amin, saudara. Ini mulai tegang, saudara.
Coba katakan gitu, santai dong gitu ya. Iya kan? Apa gua aja yang tegang sendiri ya? Karena memang banyak keinginannya, saudara. Dan saudara tahu, kita nggak bisa percaya, saudara. Dosa membuat kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Tadi sudah diberitakan tega. Selesai, memang habis. Memang bahannya sudah selesai itu semua. Dosa memisahkan kita dengan Kristus. Saudara bisa tahu ceritanya ini, ya. Bahwa gini, saudara. Waktu Adam dan Hawa makan, waktu Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka hidup itu fokus hanya kepada Tuhan saja. Even mereka tidak bisa melihat ketelanjangan mereka. Tidak bisa melihat apa yang ada dalam tubuh mereka. Mereka hanya melihat Kristus. Ya, hanya melihat Bapa yang bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Diceritakan di situ, saudara baca di rumah nanti di kejadian itu. Menarik sekali, saudara. Setiap di hari yang sejuk, Tuhan berjalan dengan mereka, ya kan? Dengan penuh dengan kasih. Mereka terfokus hanya kepada Tuhan. Tapi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat dan dosa masuk, hal yang pertama yang terjadi adalah mereka melihat diri mereka sendiri. Dosa membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan, menjadi fokus kepada diri sendiri. Itu yang terjadi. Motivasi hati kita yang rusak oleh dosa. Semua tentang saya. Semua tentang aku. Semua tentang aku. Makanya di Injil ini, saudara, di Gospel ini, itu harus ngomong tentang aku dulu. Saya, kita, dan mereka. Saya dulu yang harus diselesaikan. Hati saya ini yang penuh dengan dosa ini yang harus diselesaikan. Gereja ini penuh dengan perjalanan, penuh dengan perjalanan yang akan panjang, saudara. Kenapa? Ada banyak kekacauan di hati kita, saudara. Yang harus dikalibrasi, terus diinjili setiap hari. Even saya, saudara, pastor juga yang ada, semua leader, itu terus hatinya terus. Kenapa? Karena sudah rusak dengan dosa. Saya pernah ketemu dengan pasangan, saudara, suami istri. Mereka cerita ke saya bahwa mereka mau cari gereja karena mereka baru pindah dari satu kota ke Jakarta. Dan mereka mau cari gereja. Suaminya mau cari gereja yang musiknya, menurut dia, saya suka gereja yang musiknya enak gitu. Tapi istrinya lebih suka yang tenang karena keluarganya itu mungkin dari gereja Protestan segala macam. Mereka yang tenang-tenang saja. Bayangkan, saudara, cari gereja aja pun menurut keinginan diri sendiri loh. Itu dosa. Cari makanan. Cari yang kita suka. Semua hal dalam dunia ini. Even bekerja pun kita cari yang kita suka. Betul, saudara? Bahkan pelayanan ini pun, saya mau mengaku pada saudara. Tadi malam dapat WA nih. Wah, ntar khotbahnya pasti menarik nih. Wah, saya mulai happy, saudara. Dan tahu, saudara, itu yang saya senangi. Dan saya bertobat, saudara. Saya bobrok. Saya suka dengan keadaan ini, saudara. Kita semua suka dengan hal yang kita suka, amin. Tapi saudara tahu, di atas salib sana, Kristus yang punya segalanya. Yesus yang punya kenikmatan hidupnya. Dia anak yang disayang oleh Bapaknya satu-satunya, tunggal. Mau rela terpisah dari Bapaknya. Meninggalkan kesenangan sorga, tahtanya yang mulia. Supaya kita yang mencari-cari kesenangan ini, saudara, boleh ditukar dengan
kemuliaan dari Kristus Yesus. Dia yang punya segala mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya di dalam kemuliaannya. Itulah kekristenan, saudara. Kalau saudara hari-hari ini merasa lebih hebat, lebih jago, lebih bisa, saudara tahu, itu bukan kita, saudara. Kita ini orang yang bobrok. Boleh katakan kiri kanan orang yang bobrok? Aduh. Saya udah gak tahu nih ayatnya di mana sekarang. Betul, saudara. Saya gak tahu mau cari di mana juga ini. Cuma dikasih begini, saudara, saya gak tahu juga. Tapi saudara, by the way, saudara, kita bukan siapa-siapa. Filipus Thomas yang merasa tahu, merasa bisa, merasa mendikte Tuhan, mau mendikte Tuhan. Bahkan Petrus kalau ada ceritanya, saudara, dia ingin menghalang-halangi, ya kan? Di kejadian ini, saudara, sebelumnya Petrus ingin menghalang-halangi kematian Yesus, penderitaan Yesus di kayu salib. Dia bilang ini, "Gak, Tuhan, aku yang akan mati." Tapi apa yang terjadi, saudara? Beberapa jam kemudian, saudara, dia yang saudara, mengkhianati Yesus. Kita kan kayak gitu, saudara. Seringkali kita bisa, saya bisa. Dunia sudah menipu kita dengan berkata, kamu bisa. Makanya kita mencoba bisa. Tapi aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya? Betul kan, saudara? Jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi kabar baiknya, udahlah ya, nggak usah ini ya. Kabar baiknya adalah Kristus yang adalah Tuhan itu, yang punya segala yang tadi, membalikkan kita semua. Saudara tahu kisah ini, saudara? Ya, mereka melawan Yesus. Filipus, Thomas melawan Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Yesus bicarakan. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan Yesus sedang bicarakan. Tapi saudara tahu, Yesus terus menceritakan ini semua sampai pada saatnya dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Di situ terjadi kegoncangan iman yang mereka tadi bingung semua, saudara-saudara. Saudara tahu, ketidakpercayaan ini bukan hanya setelah Yesus disalib loh. Enggak. Setelah Yesus bangkit pun, kalau saudara lihat dalam Alkitab itu, mereka tetap tidak percaya Yesus. Bahkan sudah bangkit. Tapi Yesus bilang ini, dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus sudah janji ketika mereka tidak tahu, ketika mereka tidak mengerti. Yesus berjanji kepada kita ketika kita tidak bisa menepati janji kita kepada Tuhan. Tapi Yesus memberikan janji itu kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita, yang menolong kita, saudara. Amin, saudara-saudara. Waktu dia disalib, murid-murid tercerai-berai semua. Dan waktu dia bangkit, dia sempat menemui beberapa orang. Dia bilang, tunggu nanti di Yerusalem. Dan saudara tahu, ketika mereka menunggu dan mereka terjadi di hari Pentakosta itu, kisah Rasul, saudara, terjadi ketuangan Roh Kudus itu. Orang-orang yang tadi pengecut, orang-orang yang tadi tidak percaya ini, murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya ini, saudara. Murid-murid Yesus yang melawan Yesus ini, yang memberontak, dengan kata lain begini, tidak percaya kepada Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup tadi ini, karena mereka menerima Roh Kudus. Petrus berdiri di tengah-tengah orang dengan penuh Roh Kudus berkata bahwa Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Pada saat itu firman Tuhan mencatat 3.000 orang diselamatkan. Haleluya, saudara-saudara. Orang yang tadinya suka memberontak, suka tidak percaya, selalu mempertanyakan kepada Tuhan, apa ini dan apa itu, apa ini, kenapa gitu, kan gitu, saudara.
Mengapa ini? Kalau saya sakit, saudara. Kenapa ini Tuhan? Kenapa begini? Kenapa istri saya begini? Kenapa suami saya begitu? Kenapa anak-anak saya nggak seperti anak-anaknya mereka semua? Kita bertanya itu semua. Kita mencoba mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tetap memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Dia dengan ketidakpercayaan kita, saudara, Tuhan tidak pernah mengurungkan niatnya untuk menolong kita. Amin, saudara. Ketidakpercayaan kita tidak membuat dia ragu untuk memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah menahan-nahan sang pribadi ketiga untuk, dia nggak bilang gini waktu Karea misalnya atau saya memberontak kepada Tuhan. Udahlah ini semua. Tuhan nggak, kalau gitu sama Stephen, Roh Kudusnya pribadi ketiga stop dulu entar ya, nanti aja. Kita tunggu perubahan hidupnya. Nggak ada, saudara. Dia nggak tunggu dulu, ikut city to city, enggak ya. Enggak, saudara. Tapi dia sudah berikan itu semua dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu. Dia mencurahkan semuanya kepada kita. Roh Kudus diberikan as a pribadi, as a person dalam kehidupan kita. Mendampingi kita, berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara hari ini ada di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan yang tidak sempurna ini, saudara, saya percaya Roh Kudus yang membawa saudara ke tempat ini. Saya bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kekuatan saya. Kekuatan saya nggak ada, saudara. Habis semua, selesai. Saya orang dibuang. Tapi saya tahu Roh Kudus bersama saya, berjalan bersama dengan saya. Memberitahukan saya apa yang saya harus lakukan. Masih salah, saudara. Dia tetap dengan sabar mengasihi saya. Amin, saudara. Jatuh bangun kita tidak membuat Roh Kudus itu keluar dari kita. Seperti kata orang-orang yang lain. Kalau seorang melawan, dia Roh Kudus akan lari daripadamu. Wah, enggak. Karena dia pribadi yang sudah memilih kita, yang sudah menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Amin, saudara. Coba katakan kiri kanan, engkau didampingi Roh Kudus selama-lamanya. Roh Kudus bukan hanya sebuah energi atau bukan hanya kuasa yang berasal dari Tuhan, tetapi Roh Kudus juga adalah pribadi Allah sendiri yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Coba saya cari ya, siapa tahu ini ada ini, saudara. Ini sebenarnya pelan, saudara. Nah ini kan ada satu statement yang bagus, saudara. Coba tak ditaruh itu tak di mana tak? Di mana tadi? Oke, saya bacakan di sini ya, saudara ya. Seorang hamba Tuhan dari Singapura, namanya Aaron Atkins dari One Covenant Church. Ini dia. Dia berkata gini, the Holy Spirit is not a serum that the gets inject into us like a comic book movie that suddenly makes us into superheroes, enable us to live a life of holiness. Roh Kudus itu bukan seperti serum yang saudara pernah nonton film-film Batman, Superman gitu kan? Nggak seperti itu, saudara. Nggak seperti serum, nggak seperti sebuah cairan yang disuntikkan kepada kita sehingga kita menjadi superhero. Bisa melakukan apa saja. Bisa terbang dan segala macam. Bukan. Tapi dia sebuah Holy Spirit is a person. Seorang pribadi. Amin, saudara. Ini mungkin sepertinya gini ya. Tapi itu menjadi pengalaman kita, saudara. Dia yang membimbing kita, menuntun kita terus setiap hari dalam keberdosaan kita. Dia mengajar kita. Karena Tuhan tahu sampai mati pun kita tetap berdosa, saudara. Kita nggak bisa menyucikan dosa-dosa kita dengan perbuatan baik kita. Dengan pelayanan kita. Kalau suaranya bagus, oke.
Tapi saya, kapan saya sucinya kalau cuma gara-gara bisa nyanyi, pimpin pujian, pelayanan? Gak bisa. Semua, apalagi Pastor Revano. Ya. Dosanya terlalu banyak, saudara. Karena gak bisa nyanyi. Kalau Bams, masih lumayan. Ya kan? Tapi ketahuilah, dosa kita banyak. Amin, saudara. Dan hanya bisa disucikan lewat darah Kristus. Dan itu sudah disucikan. Roh Kudus mengingatkan kita kembali kepada itu. Hei Stephen, kamu dosa. Lihat tuh Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Setiap kali saya marah kepada orang, Roh Kudus mengingatkan, lihat salib. Yesus menanggung kemarahanmu di salib. Setiap saya gak cocok sama istri saya, Roh Kudus katakan, hei kamu lihat, Yesus aja terima kamu yang berdosa ini. Masa engkau tidak bisa menerima? Itu terus yang terjadi. Roh Kudus memberikan kesadaran kita untuk selalu memandang salib Kristus. Dan itulah pertobatan. Dan itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.